lakukan juga ada. Maksudnya Ibunda Aisyah itu, aku lah ya bojo sampean, dan aku juga bisa berperilaku seperti Khadijah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Tapi Tidak cemburu ada. itu memang sakit, Ustaz. Sakit. Sakit. Sakitnya di mana? Berarti sering atau pengalaman? Loh kan cemburu tanda cinta, Ustaz. Iya. Yang penting nggak bukan cemburu buta. Bagaimana sih bedanya cemburu buta sama cemburu cinta itu, Bun? Katanya tadi cemburu cinta, ada cemburu buta. Jangan-jangan selama ini kita cemburu buta. Yes, pokoknya cemburu aja gitu, nggak tanpa alasan. Nah, ini ada ilmunya, Bunda. Cemburu karena cinta itu biasanya sambatnya ke Allah. Waduh. Kalau cemburu buta, Gak sido cemburu. ngelabrak langsung. Bunda yang mana ini? Jadi misalnya Bunda ada indikasi-indikasi kalau suami itu ada sesuatu gitu loh ya, maka dia cukup ambil wudhu, sujud, ya Allah, suamiku adalah hambamu, ciptaanmu, engkau yang tahu isi hatinya dan engkau yang bisa membolak-balikkan hatinya. Saat ini aku cemburu ya Allah, tapi aku tahu engkau lah yang menjaganya. Ustaz. Iya, Gitu. itu cemburu karena cinta. Tapi ini cemburu buta, ke dapur ambil pisau. Enggak, ini beneran Bunda. Makanya seringkali banyak suami itu yang asalnya tidak baik menjadi baik karena istri. Setiap suaminya salah, enggak pernah ditegur. Cerdas kan? Dia negurnya pada yang menciptakan. Bunda kalau dikejar anjing, apa yang Bunda lakukan? Lari. Itu tetap dikejar, Bun. Dan larinya cepetan anjing loh, Bun. Karena anjing kan kurus. Astagfirullah. Bunda cukup memanggil yang punya anjing. Cik, Taci, ini anjingmu, Cik. Dia bilang, Meli, Meli, Meli. Siapa Ustaz? Mbak Mary, tolong sabar ya. Nah, sama kayak suami, Bu. Yang aneh bagi ibu-ibu itu, sudah suaminya salah, suaminya khilaf, suaminya mungkin lagi gelap, tapi dia justru nyerang kepada itu. Bukan nyerang kepada yang menciptakan suami, bukan curhat kepada yang menciptakan suami. Coba, nanti dicoba, Bu. Ustaz, istrinya pernah cemburu enggak? Sering, Mbak Cita. Nah, gimana Ustaz? Ya sama, istri saya enggak pernah memarahi terus bertanya dengan pertanyaan seperti wartawan, tidak. Diam aja, biasanya istri saya itu diam, terus ya kata sholat. Diam-diam. Lama-lama saya juga tobat. Jangan ya, dipancing-pancing begitulah. Nah, tapi kan ini kan supaya perempuan itu bisa mencontoh istrinya Ustadz gitu, jadi bisa diceritakan kebaikannya. Kalau memang cemburu gitu, terus gimana? Ya tetap bertanya, sekedar bertanya dengan suara yang pelan, tetap santun. Ya. Tapi kan susah Ustadz, kalau udah cemburu itu bawaannya kepingin. Nah, gunanya agama di situ. Gunanya, Padahal episode kemarin saya juga tanya ini loh ya Ustadz. Tapi bentuknya beda. Kalau kemarin kan marah, kalau sekarang cemburu. Iya, baik, nanti kita perdalam lagi masalah cemburu tadi. Ustadz. Iya. Baik, lanjut Ustadz. Nah, kemudian Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menggelisahkan ibu saya, Ibu Khadijah. Kira-kira apa masuk surga? Dijawab Rasulullah, masuk surga. Di mana surganya? Surga ibumu di antara Saroh dan Maryam. Masya Allah. Sarah Di antara Saroh dan Maryam itu ada ibunda Khadijah. Di dalam sebuah riwayat yang sahih. Kalau ibu-ibu ini di mana ya Ustaz kira-kira? Di pojokan. Enggak apa-apa lah, yang penting di surga nggih Bunda. Loh, enggak. Jadi nanti potret-potret yang dijanjikan Ibu, kalau sudah dijanjikan itu pasti disebut. Kalau dirindukan enggak disebut. Jadi disebut itu khusus karena dijanjikan, kalau dirindukan itu umum. Tapi celahnya di mana? Ketika nanti ibu, bunda-bunda sekalian menyelami cerita tentang Saroh dan ada perilaku-perilaku yang mirip dengan Anda pantas menjadi Saroh dan akhirnya pantas dijanjikan surga. Nah,
sebagai ranah kepantasan ini, izinkan saya bercerita dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menceritakan panjang lebar dalam sebuah hadis, tapi saya akan rangkum dan saya ambil item-item yang penting kaitannya dengan pelajaran terhadap wanita-wanita yang dijanjikan surga. Sarah ini, Bu, adalah wanita yang paling cantik di eranya. Bahkan kalau ditanya Ibu Hawa itu siapa? Wanita pertama ya Bunda ya. Sama Saroh itu kecantikannya separuhnya Saroh Ibu Hawa. Jadi ketika Ibu Hawa itu diciptakan, maka wanita yang paling cantik sedunia itu Ibu Hawa. Kalau saya ingat. Iya, kalau tunggali. Nah, tapi setelah ada Saroh, kecantikan Ibunda Hawa ini kalah dengan Saroh. Kalah dengan Saroh. Padahal jarak antara Ibu Hawa sama Saroh itu ada 6 periode kenabian. Itu sudah berapa wanita yang hidup? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut ya, Ibrahim. 6 periode kenabian. Itu cantik. Tapi setelah ada Ibunda Khadijah, kecantikan Sarah ini kalah. Masih cantik Bunda Khadijah. Cantik Bunda Khadijah. Subhanallah. Padahal janda itu ya Ustaz. Janda. Loh, justru ada orang itu yang justru aura cantiknya itu keluar ketika janda. Loh, kok ya sempet niteni. Kata aneh ngandel ngono modele. Bunda, maaf Bunda. Jadi ada seorang istri itu yang mendapatkan suami yang mungkin kurang baik. Dia terzolimi terus. Padahal orang ini cantik Bunda, tapi kecantikannya hilang, auranya hilang karena setiap hari sedih, memendam, ngempet, macam-macam. Setelah suaminya wafat, auranya muncul. Aura cantiknya muncul. Atau kadang-kadang berpisah, auranya muncul. Banyak orang itu lebih cantik ketika dia berpisah dari suaminya daripada pada saat. Iya, tapi bukan berarti kalau kepingin cantik pisah sama pasangannya Bunda. Ini karakter yang pertama. Tapi ada orang itu yang justru ketika dia menjadi istri, aura cantiknya muncul seperti Bunda-Bunda Yasmin yang ada di hadapan saya ini. Iso ae Ustaz iku nek nyenengno ancenan. Nek gak disenengno nanti Ustaz pada episode berikutnya jamaah gak ono sing teko. Kemudian setelah Ibunda Khadijah punya anak namanya Fatimah, kecantikan Ibunda Khadijah hilang semua. Kalah dengan Fatimah. Karena kecantikan Fatimah ini sudah di atas rata-rata. Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya seluruh perempuan cantik dikumpulkan di dunia ini, tidak bisa mengalahkan cantiknya Fatimah. Az-Zahra ini loh, Al-Batul. nunduknya ke sini Ustaz. Az-Zahra Al-Batul. Iya. Bahkan cantiknya luar biasa. Nanti kita cerita tentang Fatimah. Nah, Sarah ini adalah sepupu dari Nabi Lut, Ibu. Nabi Lut ini juga sepupu dari Nabi Ibrahim. Makanya Sarah sama Ibrahim ini itu masih sepupu. Sepupu kan boleh menikah atau Bu? Boleh. Yang nggak boleh menikah siapa? Yang nggak boleh menikah itu saya sama ibu-ibu. Karena saya sudah punya istri, punya suami. Ya keponakan nggak boleh menikah. Kalau sepupu boleh. Cuman di kalangan kita ini masih kurang terbiasa ya menikah dengan sepupu. Di Surabaya ini ada pesantren yang itu sudah sangat terbiasa. Ya, itu mulai kecil Bunda sudah dijodohkan. Kamu nanti ini. Jadi saya punya adik, saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan, wis dikado-kado kecilik. Makanya setiap kali dan mereka dipondokkan. Kalau sudah pulang liburan itu malu Bunda. Kalau bujuku seliwar. Nah, karena cantiknya inilah, maka pada waktu itu hidup raja. Raja ini raja zalim dan doyan perempuan. Sehingga dia menyuruh kepada anak buahnya, di mana ada perempuan cantik, culik. Dan betul, Sarah menjadi target penculikan itu. Dan Sarah sadar mau diculik Bunda, singkat cerita, dia bilang kepada suaminya, sudah nikah dengan Ibrahim, Mas Ibrahim, jika nanti pasukan raja itu tanya kepadamu tentang aku, jangan jawab aku istrimu, tapi jawablah aku adalah adik perempuanmu. Loh kenapa Sarah? Kalau tidak kamu akan dibunuh. Ini yang di dalam sejarah Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Salah satunya kebohongan adalah ini. Dan itu disuruh istrinya.
Jadi boleh Bu, istri itu menyuruh bohong kepada suami. Pak, ojo ngaku. Akhirnya diculik. Singkat cerita, pada saat raja itu ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada Saro, selalu ada cahaya. Kaget, ini bukan orang biasa ini. Malam berikutnya ada cahaya. Malam berikutnya ada cahaya. Memang perempuan yang mulia itu kan identik dengan cahaya. Seperti Fatimah Az-Zahra itu kan disebut Az-Zahra itu karena bercahaya. Itu karena kalau dia sujud dalam tahajudnya, pancaran cahaya itu menyinari Madinah. Sehingga banyak suami-suami yang datang kepada saya bercerita, Pak Ustadz, istri saya itu juga sering saya lihat ada pancaran cahaya di balik selimutnya. Apakah dia juga Az-Zahra, Pak Ustadz? Saya jawab, bukan Ibu. Bukan Pak, istri Anda sedang WA-an sama kawan-kawannya, karena pancaran handphone itulah kena wajahnya sehingga bercahaya. Sampai yang berikutnya, hendak berbuat yang tidak senonoh kepada Ibunda Sarah, kaki raja ini lumpuh. Kemudian tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya atas saran penasehat raja yang bisa menyembuhkan ini adalah wanita yang kau tawan itu. Panggil dia, suruh datang dan supaya mengobati sakit lumpuhmu ini. Datang Sarah, cukup banyak.